بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sebelum kita masuk pada bab yang ke-239 tentang masalah menjenguk orang musyrik, sebelumnya saya harus menyampaikan amanah untuk antum semua, yaitu amanah salam. Untuk semua yang di Indonesia ini dapat salam dari teman-teman kita yang berada di Yaman dan yang berada di Mamlakah Arabia Saudi. Di Yaman yang di Ma'bar, yang di Damar, kemudian yang di Aden, yang di Mamlakah, yang di Jami'ah Islamiyah Madinah, kemudian teman-teman yang ada di Makkah, khususnya yang TKI yang sempat taklim di sana, menyampaikan salam untuk antum semuanya. Juga yang lebih penting daripada itu, salam dari masyayikh, para ulama yang sempat kita jumpai ketika kita ziarah di Yaman dan ziarah di Saudi. Yang di Yaman kita menziarahi Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam di Ma'bad. Salam untuk antum semua dari beliau. Kemudian Syekh Uthman bin Abdullah Al-Shalihi di Damar, juga salam untuk beliau dari beliau langsung. Kemudian Syekh Abdullah bin Uthman Al-Damari, juga salam untuk antum semua dari beliau. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Ajani di Aden Diush, salam juga untuk antum. Kemudian yang di Saudi yang sempat kita jumpai Syekh Muhammad bin Ghalib yang pernah ke sini, salam untuk antum. Kemudian Syekh Abdullah Bukhari yang juga pernah ke sini, salam untuk antum. Kemudian juga Syekh Ubaid Al-Jabiri, jadwal beliau, salam juga untuk antum semua. Kemudian yang di Makkah yang kita jumpai ialah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa syafa, juga salam untuk antum semua yang di Indonesia. Juga Syekh Muhammad bin Umar Bazmul yang pernah kita kemarin, Syekh Muhammad bin Umar Bazmul di rumahnya, juga salam untuk antum semua yang ada di Indonesia ini. Barakallahu fikum. Tausiah mereka secara umum
diminta untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diminta untuk lebih giat thalabul ilmi, lebih giat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan niat, kemudian pokok-pokok Islamiyah di kalangan kalian. Takwa, ilmu, ikhlas, ukhuwah. Ini 4 perkara yang kita sampaikan berkhusus dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala wa ra'ah. Ini amanah yang disampaikan kepada antum semua, selebihnya panjang dan lebar bukan sekarang tempatnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita. Masih pada bab-bab yang menjelaskan tentang masalah qiyadatul marwah, masalah menjenguk orang sakit. Sekarang ini pembahasan tentang masalah menjenguk orang musyrik. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala bab iyadatil musyrik. Bab menjenguk orang musyrik. Apa hukumnya menjenguk orang sakit yang dia itu kafir atau musyrik? Qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Hammad bin Zaid an Thabit bin Aslam al-Bunani an Anas dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah anna ghulaman min al-yahud, bahwasanya ada anak kecil, anak muda dari Yahudi, disebutkan al-Hafiz namanya Abdul Quddus. Kana yakhdimu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Anak muda ini dulu biasa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida, lalu dia sakit, anak muda ini. Fatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada dia, menjenguk dia. Rasul menjenguk pemuda Yahudi yang sakit tadi. Faqa'ata 'inda ra'sihi. Kemudian Rasul duduk di samping kepalanya. Faqala sambil menyatakan aslim, masuk Islam kamu. Fanadhara ila abihi, pemuda itu pun melihat kepada bapaknya. Wa huwa 'inda ra'sihi, bapaknya juga di dekat kepalanya. Jadi sebelah ini Rasul, sebelahnya bapaknya. Rasul mengatakan aslim, masuk Islam. Yang bapaknya ini minta ACC banyak. Ya Bapak, pada waktu. Faqala lahu, maka bapaknya mengatakan Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taati dia. Ini masuk Islam. Fa aslam, maka pemuda itu pun masuk Islam. Fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah itu sambil menyatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Ini hadis sahih, juga disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Baik, ini hadis yang dibawakan oleh beliau, dibawakan pada bab menjenguk orang musyrik. Dari sini diambil faedah oleh para ulama kita. Menjenguk orang kafir yang sakit itu diperbolehkan apabila ada maslahatnya. Diperbolehkan apabila ada maslahatnya. Di antara maslahatnya ialah yang pertama, dukhuluhu fil Islam. Dia bisa masuk Islam, mengajak dia untuk masuk Islam. Sebagaimana contoh Rasul
Sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya, beliau menjenguk pemuda yang Yahudi itu dan diajak masuk Islam. Ini di antara kemaslahatannya. Dan yang kedua, kemaslahatan yang kedua ialah ta'lifuhu dalam rangka untuk melunakkan hatinya orang kafir tadi. Karena masuk Islam hatinya lunak, ta'liful qulub. Atau yang ketiga, ta'lilu syarrihi, untuk meminimalisir, gimana bahasanya? Meminimalisir kejahatan dia. Ini tiga ya. Jadi imma dijenguk dia bisa masuk Islam, atau dijenguk semakin lembut halus hatinya, atau dijenguk berkurang semakin minim kejahatan dia. Yang penting ada kemaslahatan, itu benar. Ini semuanya dengan riwayat. Maka kalau menjenguk orang kafir yang sakit dengan tanpa ada kemaslahatan syar'i, tidak boleh. Walaupun orang kafir itu bosmu, walaupun orang kafir itu teman kamu, entah teman kerja atau teman kantor atau teman dari mulai kecil dahulu atau teman main atau teman sekampung dan segala macamnya, walaupun orang kafir tadi itu ialah kerabatmu, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dengan tanpa kemaslahatan, sehingga sekali lagi barakallahu diperbolehkan kalau ada kemaslahatan. Ini diambil dari contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Barakallahu. Nah, kemudian faedah lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini ialah pernyataan bapaknya pemuda ini. Ketika sang pemuda diajak masuk Islam oleh Rasulullah SAW, dan dia nengok bapaknya, nawara ila abihi, nengok bapaknya. Bapaknya mengatakan, Abi Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, maka dia pun masuk Islam. Taati Abul Qasim, maka dia pun masuk Islam. Di sini ada perbincangan di kalangan para ulama. Ya. Apakah orang yang sebelumnya kafir dia bisa masuk Islam dengan semata-mata mentaati Rasul, walaupun dengan tanpa mengucapkan dua kalimat syahadatain? Paham ini? Hadis ini kan bahasanya kan Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Ya, saya masuk Islam. Itu dikatakan fa'aslama, sudah masuk Islam. Itu bagian itu. Sehingga muncul pembahasan di kalangan para ulama. Orang yang tadinya kafir, entah dia Yahudi, Nasrani atau apa, masih kafir. Apakah orang kafir ini bisa masuk Islam dengan semata-mata mentaati Rasul? Ataukah harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Mentaati Rasul lebih luas. Mentaati Rasul sholat, mentaati Rasul dalam bentuk puasa, dalam bentuk amal-amal yang lain. Apakah cukup dengan itu? Apakah harus mengucapkan dua kalimat syahadat ini? Al-jawab barakallahu, pendapat hampir seluruh ulama kita, menyatakan orang yang kafir tidak bisa masuk ke dalam Islam kecuali harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini kunci Islam.
Ini kunci Islam. Barakallahu. Maka riwayat ini yang mengatakan Ati Abul Qasim, ta'adilah Abul Qasim Rasul, fa'aslama, lalu dia masuk Islam, maknanya dia masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadatain. Tidak disebutkan dalam riwayat ini li syuhratiha, dikarenakan masyhurnya masalah tersebut. Orang masuk Islam ya harus mengucapkan dua kalimat syahadatain. Ini pendapat hampir seluruh ulama kita, dan itu yang benar, itu yang hak, dan itulah yang diamalkan sampai detik ini. Yang gitu ya. Kalau ada orang kafir masuk Islam, diapakan? Bawa di masjid, diapakan? Disuruh syahadat atau suruh salat? Suruh syahadat. Itu praktek di muslim sekarang ini, baik tempatnya, mu'inya, muslim secara umumnya, semuanya. Sekarang ini ada masuk Islam disuruh mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau prosesnya begitu saya masuk Islam suruh mandi dulu. Itu punya sunnah mandi sebelum masuk Islam. Mandi ya, dengan perbuatannya sumama di zamannya Rasulullah SAW. Mandinya bagaimana? Mandi seluruh badannya bersih dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sunnah mandi sebelum masuk Islam. Setelah itu baru kita masuk ke dalam masjid dituntun oleh seseorang yang mengerti tentang makna dua kalimat syahadat ini. Memang diterangkan maknanya. Kalau misalkan dia pahamannya langsung dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia orang yang tidak paham maknanya, terangkan makna yang sebenar-benarnya. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dengan semata-mata mengucapkan dua kalimat ini, maka dikatakan sebagai Muslim. Baru setelah itu dia awalnya harus melaksanakan konsekuensi Islamnya, ya harus sholat, ya harus ini, ya harus itu. Di antaranya harus khitam kalau dia laki-laki. Hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Hukumnya wajib khitam. Barakallahu. Maka dia harus belajar tentang ilmu ilmu agama supaya betul memahami bagaimana agama Islam sesungguhnya. Ini pendapat yang pertama, ini pendapat yang hak. Siapa yang menyelisihi? Yang menyelisihi di antaranya ialah Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan orang yang tadinya kafir bisa masuk Islam dengan melaksanakan salah satu amal dari amal-amal Islam, walaupun dengan tanpa mengucapkan dua kalimat syahadat. Dalam gerakan atau Yahudi, ini masuk Islam, langsung datang jujurah salat 2 rakaat selesai. Tidak boleh syahadat, tidak usah. Sudah mengerjakan amal itu selesai. Ikut puasa Ramadan selesai, langsung Muslim dia. Ikut bersedekah fisabilillah selesai, Muslim dia. Ikut iktikaf selesai, Muslim dia. Baca Al-Quran selesai, Muslim dia. Itu kenapa? Dikarenakan sudah mengamalkan amal-amal Islam. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Wa hadza qaulun yang khata, pendapat yang disalahkan oleh para ulama. Ringkasnya yang betul di pendapat hampir seluruh ulama kita, seorang yang tadinya kafir tidak bisa masuk Islam kecuali harus mengucapkan dua kalimat syahadatain dengan lesannya. Dua kalimat syahadatain dengan lesannya. Saya mau tanya ini, Abdul Malik, lah bagaimana kalau orang ini bisu? Suruh syahadat gak bisa? Syahadat gitu Pak. Siapa? Supaya dia bisa dinyatakan sebagai orang Muslim. Mengejar ya kayak itu apa? Bismillah.
Dengan cara apa ini Pak? Supaya dia bisa masuk Islam? Hah? Allah Ta'ala. Gimana Bu Arif? Kalau dia bisa membaca Al-Quran dan berbaca, kalau menurut orang yang ahli bahasa isyarat begitu, dia membahasakan menggunakan bahasa isyarat, dipahamkan dulu, Masya Allah. Jadi harus menerangkan tim ahli, Masya Allah. Ada datang tim ahli, orang yang pandai bahasa isyarat, para hukum, terangkan kepada orang tadi itu makna kalimat, makna dua kalimat syahadat. Jadi makna ini ya. Dengan acaranya itu dia paham. Kemudian diminta orang ustaz itu untuk menggunakan bahasa isyaratnya, sama yang isinya itu ialah dua kalimat syahadat. Orang yang ahli tadi harus orang yang adil, para orang. Atau kalau dia bisa menulis dengan cara tulisan, boleh di kertas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terjemahannya itu mencukupi insyaallah ta'ala. Faedahnya para ulama, mereka mengatakan al-kitabatu taqumu maqamal khitabah. Itu faedah fikih. Al-kitabatu taqumu maqamal khitabah. Kitabah, tulisan itu menduduki posisinya khitabah, pembicaraan. Yani tulisan itu memiliki hukum sama dengan pembicaraan. Tapi syarat tulisan tadi itu betul-betul asli punya dia dan betul-betul tidak ada rekayasa dan dipahami maknanya. Ini bisa. Begitu pula yang mereka gunakan dalam pembahasan kaidah tentang masalah al-isyarah. Mereka mengatakan al-isyarah al-mafhumah, al-isyarah al-mafhumah taqumu maqamal khitabah. Bahasa isyarat yang dipahami, ingat yang dipahami itu posisinya sama seperti orang bicara. Jadi dalam perkara fikih memiliki rincian yang sangat panjang ya para ulama. Alal untuk yang bisu, orang yang bisu menggunakan tulisan atau menggunakan bahasa isyarat yang dipahami. Yang di situ dia betul-betul menyatakan dua kalimat syahadatain dengan makna yang benar. Barakallahu. Faedah lain yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barakallahu. Hadis ini menunjukkan kepada kita at-taufiq wal hidayah biyadillah. Taufik dan hidayah itu murni di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdillahu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan orang-orang yang Allah kehendaki. Antum cermati sekarang antara bapak dan anak. Dulunya sama-sama Yahudi, bapaknya Yahudi, anaknya Yahudi. Rasul datang ke rumah mereka, ada mereka berdua, ada bapak, ada anak. Rasul memerintahkan sang anak untuk masuk Islam. Sang anak minta izin orang tuanya. Subhanallah, itu orang tua mengizinkan. Anaknya masuk Islam, bapaknya belum. Padahal di situ ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika itu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka masuk Islam. Bapaknya masih Yahudi, anaknya masuk Islam. Itu namanya hidayah. Hidayah dan taufik murni tangan Allah. Allah kalau kasih hidayah, kasih itu. Kalau
walaupun berdekatan, walaupun dai-nya sama, walaupun sama-sama Rasul yang meminta mereka masuk Islam. Pintu hidayah bukan karena Rasul, bukan di tangan siapapun, tapi pintu hidayah murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadis inilah yang dijadikan sebagai tafsir yang menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Kalinya atamuruna an-nasa bil birri, apakah kalian wahai orang-orang Yahudi memerintahkan umat manusia berbuat kebajikan kayak sekarang ini, nyuruh anaknya masuk Islam. Wa tansawna anfusakum, sementara kamu sendiri melupakan diri kalian. Nyuruh anaknya masuk Islam, ayo deh masuk Islam, dirinya tidak. Wa antum tatluna kitab, padahal kalian orang Yahudi baca kitab, ngerti Taurat, ngerti Injil, ngerti. Afala ta'qilun, apa kamu tak berakal? Satu sisi hidayah tangan Allah, sisi yang lainnya teguran untuk orang-orang Yahudi. Dan sekaligus teguran bagi orang-orang yang mengajak umat manusia kepada perkara kebaikan. Ketika mengajak orang kepada Islam, kepada sunnah, kepada dakwah yang mulia ini, kepada al-haq, kepada ibadah, kepada amal saleh, kepada ketaatan kepada Allah, jangan pandai menyampaikan saja, tapi harus mawas diri. Sadari juga harus berupaya untuk memperbaiki diri, memperbanyak ketaatan kepada Allah, memperbanyak amal saleh kepada Allah, juga meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadi tauladan yang baik pada dakwahnya, pada ucapannya, pada perbuatannya, pada ibadahnya, pada amal salehnya, pada ketaatannya. Tidak. Baik. Faedah lain yang juga bisa kita ambil dari hadis ini, Pak. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Itu dari sabda Rasul yang terakhir yang mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak Yahudi ini dari api neraka. Dengan dia masuk Islam, dengan dia mengucapkan dua kalimat syahadatain, dinyatakan dia telah selamat dari api neraka. Itu menunjukkan bahwa Islam itu menyelamatkan pelakunya dari api neraka. Bahkan Islam itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Walaupun dosa itu dosa kekufuran, dosa kesyirikan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, menanyakan tentang masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kita masuk Islam. Dulu kita semasa jahiliyah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Ya syiriknya, ya kufurnya, ya itunya dan segala macamnya. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, apa kamu tidak tahu? Anna Islam yajubbu ma qablah wa anna taubata tajubbu ma qablah. Apa kamu tidak tahu Islam itu menghancurkan yang sebelumnya? Apa kamu tidak tahu taubat itu juga bisa menghancurkan yang sebelum-sebelumnya? Dengan Islam, dengan orang masuk Islam maka semua dosa, semua kesyirikan, semua kekufuran, semua penyimpangan, apapun yang dia kerjakan sebelum masuk Islam hapus. Semuanya hapus dengan keislaman. Itu dijelaskan kebaikannya. Kalau kebaikannya bagaimana? Kalau dia punya kebaikan sebelum masuk Islam, apakah dihapus? Jawabannya tidak. Kalau amal-amal kebaikan yang dia kerjakan sebelum masuk Islam, kemudian dia masuk Islam setelah itu, amal kebaikannya terus dibawa serta dalam Islamnya.
Dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu wa arda. Datang kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, saya dahulu ketika masa jahiliyah, saya membebaskan budak, saya bersedekah, saya menyambung hubungan silaturahmi, saya begini. Bagaimana ya Rasulullah? Sekarang saya masih Islam. Maka Rasul mengatakan, qad aslamta ala ma aslafta min khairin. Sungguh engkau telah masuk Islam atas perkara-perkara kebaikan yang dulu kamu kerjakan. Maknanya kata para ulama, semua kebaikan yang kamu kerjakan sebelum kamu masuk Islam dan sekarang kamu masuk Islam di bawah serta pahalanya, keutamaannya tidak sia-sia. Itulah kelebihan masuk Islam. Kejelekan sirna, keburukan semuanya hapus dan dibangun dengan Islam. Kebaikan masa lalu di bawah serta kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya, keutamaan-keutamaannya. Barakallahu fikum. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi memuji Allah Taala atas keislaman pemuda tadi. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Persyaratannya kalau dia mati dalam keadaan Islam. Nah, kalau dia masuk Islam terus matinya mati kafir, dia sama saja. Loh kok bisa? Dikatakan dia kembali murtad. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak. Apabila ada seorang akhwat, ini kenapa kok harus dibangun pakai ketikan resmi? Di sini atau di sana? Atau ketipan yang pertanyaannya? Oh, ketipan. Apabila ada seorang akhwat yang sholat istikharah selama 7 hari, Masya Allah, siapa itu semuanya? Dalam mimpinya dia bertemu dengan pria yang ahli maksiat di malam ketiga sampai malam ke-7. Apakah ini jodohnya si akhwat? Masya Allah. Jawabannya belum tentu. Tahu, istikharah itu nggak usah sampai 7 hari. Nggak usah 7 hari. Istikharah itu para hukum dikerjakan untuk memantapkan langkah, memohon petunjuk kepada Allah Taala. Setelah itu yang mantap ketika kamu kerjakan. Kalau dia baik, insya Allah akan dibantu oleh Allah. Kalau dia buruk, insya Allah akan dipalingkan oleh Allah daripada para ulama. Dan tidak mesti harus bermimpi. Paham ya? Tidak mesti harus bermimpi. Misal seorang akhwat dipinang oleh seseorang laki-laki. Nah gitu ya. Tentunya kan sebelum dipinang itu kan dia harus mendapatkan informasi tentang pria tadi, bagaimana agamanya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ininya dan segala macamnya. Kemudian kan dia bisa mempertimbangkan serak tidak kan gitu ya. Kalau dia sudah serak dunia 100% mantap, rajulun soleh, laki-laki yang soleh, ganteng, pinter, sogi, misal, ya sudah, bismillah, mantap. Lebih afdal dia istikharah, kemudian melanjutkan apa yang dia pilih tadi. Nah, kemudian soal nunggu mimpi, tidak, istikharah langsung dia teruskan bacaan dia. Para kopi. Paham ya? Atau dia timbang antara iya dan tidak, iya dan tidak. Para kopi.
maka dia istikharah sekali aja. Kemudian apa yang mantap dalam hatinya ketika itu laksanakan. Dia mantap, iya, bismillah, iya. Dia mantap, tidak, ya sudah tidak. Barakallahu. Jelas ya. Jadi nggak harus sama 7 hari. Istikharah itu. Barakallahu. Di antara yang saya dapatkan ketika di Yaman, sebuah kitab judulnya Shalatul Istikharah wa alaqatuha bil aqidah. Nah, tapi belum selesai baru nyampe. Itu isinya luar biasa. Semua masalah yang berkaitan dengan istikharah dibahas, khususnya yang terkait dengan masalah. Jadi paham misalnya. Jadi jangan khawatir, waktu kok ketemunya pria ahli maksiat terus itu. Jangan khawatir, itu bukan juga untuk insyaallah karena itu supaya dipalingkan dari perkara-perkara yang sesuai. Ada perempuan yang belum dilamar, yang nggak usah istikharah. Dia masih masih kosong, belum ada yang melamar dia. Saya tak istikharah lah, pengen tahu jodoh saya siapa gitu. Enggak, itu bukan waktunya dia istikharah, belum waktu. Ketika dia sudah dikhitbah, baru untuk pemantapan ini istikharah. Kalau saya kan istikharah 7 hari, ketemunya Pak Abdul balik terus ya. Akhirnya mantap waktu. Pak Abdul balik. Ya tidak. Itu ketika sudah ada kasus. Apabila sang suami berkata cerai, salah satu, masya Allah, diusahakan rumah tangga muslimin, rumah tangganya harus sunnah, jauh dari kata-kata cerai. Kamus cerai atau simpan dalam gudang. Sesusah apapun, seribet apapun rumah tangga kamu, diupayakan jangan sampai keluar kata-kata ini. Ujungnya penyesalan para kamu. Apabila sang suami berkata cerai, salah satu, jika rujuk, apa perlu mengucapkan akad nikah lagi? Dirinci. Kalau dia merujuk masih dalam masa iddah, talak satu itu talak yang mungkin rujuk lagi, dan talak yang memiliki masa iddah, menunggu selama 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau dirujuk oleh sang suami masih dalam masa iddah, tidak perlu akad nikah lagi. Itu masih istri kamu. Barakallahu. Bagaimana cara rujuknya? Cara rujuknya barakallahu ialah dengan mengumpuli kita. Dikumpuli. Ada yang mengatakan tanpa niat rujuk, ada yang mengatakan disertai niat rujuk. Dan paham ya? Yang benar ialah dengan disertai niat rujuk. Innamal a'malu binniyat. Dengan niat kamu niat merujuk istri kamu, kumpuli dia. Sudah merujuk. Yang disunahkan para kaum ialah ishhad. Ishhad, mencari saksi supaya dia sudah ngerti sebagai saksi kamu telah merujuk istri kamu. Apapun tidak ada masalah. Itu di rumah kamu masih ya. Tidak kemana-mana dia. Saya paham ya. Tetapi kalau tidak kamu rujuk sampai selesai masa iddah, 3 kali suci atau 3 kali haid selesai belum merujuk, maka disebut dengan talak bain sughra. Disebut dengan talak bain sughra. Kamu bisa rujuk kepada dia dengan akad baru, dengan mahar baru. Harus pakai mahar, dengan wali mahar baru. Itu kalau tidak diserobot sama orang lain. Kamu talak, kamu merujuk, lupa kamu. Ingat loh, ini kan sudah selesai iddah. Mau kamu rujuk dia, diserobot sama yang lainnya. Sudah, sudah bukan istrinya kamu lagi. Kamu jangan nangis. Ya, kalau istri nangis. Gitu ya. Jadi kalau sekarang masih belum dinikah sama siapapun, Anda bisa rujuk kepada istri kamu tadi dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan walimah baru. Paham ini? Itu untuk talak 1 dan talak 2. Adapun kalau sudah mengatakan cerai, talak 3 langsung baru. Bukan lagi suami, bukan lagi istri.
bisa rujuk setelah perempuan ini menikah dengan laki-laki yang lain, masing-masing sudah merasakan madunya, kemudian terjadi perceraian secara alamiah, tidak dirujuk lagi sama suami yang kedua, selesai masa iddah dan segala macamnya bersih, baru kembali pada suami yang pertama dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan wali mahar baru, alami, bukan rekayasa. Disebutkan dalam nusus kitab wa sunnah. Dalam puasa taubat 3 hari, apakah puasa berturut-turut? Apakah boleh ada jarak puasa hari pertama, hari kedua, dan ketiga? Puasa taubat. Saya kok baru dengar sekarang ya? Ada riwayatnya? Ada yang tahu riwayatnya? Puasa taubat? Saya kok baru dengar sekarang ya? Sebatas ilmu saya sampai sekarang ini yang saya pelajari terkait dengan ahkam siam, saya belum pernah mendapati satu riwayat pun yang sahih yang menjelaskan tentang puasa taubat. Saya pengen taubat saja. Istighfar yang banyak kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Antara kamu dengan Allah bertaubat selesai. Paham ya? Baru itu sehingga tambah dijawab. Harus ditetapkan dahulu apakah ada puasa taubat atau tidak. Sepengetahuan saya tidak ada puasa taubat. Apa itu? Salat al-isyraq. Baik, salat al-isyraq itu salat 2 rakaat setelah terbitnya matahari. Jadi matahari terbit di ufuk timur, setinggi 1 tombak, 2 tombak, langsung kamu 2 rakaat. Itu salat ketika terbitnya matahari, awal mula terbitnya matahari dan awal mula keluar dari waktu larangan. Maka terbit setinggi tombak, 2 tombak, langsung kamu sholat 2 rakaat. Itu namanya sholatul isyraq. Apakah ada syariatnya? Ada istilah di kalangan para ulama. Mereka istilah dikarenakan istilah tentang hadisnya. Sebagian ulama menyatakan hadisnya hasan, maka diamalkan oleh mereka. Sebagian mereka mengatakan baik, lemah riwayatnya, maka tidak diamalkan. Dari ini pernah saya bahas ketika di Yaman dahulu, ketika belajar dahulu. Saya bahas dari hasil pembahasan saya pada waktu ketika itu, lafaz-lafaz yang banyak menguatnya itu bukan pada lafaz isyraq, tetapi lafaz yang banyak menguatnya itu terkait dengan duha, bukan isyraq. Dan itu yang dikuatkan sama Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala, dan juga Syekh Abdul Rahman Al-Adani hafizahullah ta'ala. Secara periwayatan khusus tentang isyraq tidak ada yang sahih. Yang ada duha. Sehingga kalau ada orang yang melaksanakan 2 rakaat setelah terbitnya matahari dengan niat duha, boleh. Jadi dikarenakan duha di awal waktunya. Duha di awal waktunya. Para ini yang kita bahas kemarin. Adapun bagi orang yang merasa mantap dengan pendapat ulama yang menghasankan hadis itu, silakan untuk mengamalkan para ulama itu. Dan itu praktek dan pengamalannya nggak dari rumah. Antum tak ada subuh di masjid, nggak kemana-mana, di masjid. Antum berzikir di situ, zikir pagi. Antum membaca Al-Quran di situ. Antum melaksanakan aktivitas yang ada ketika itu sampai terbitnya matahari. Begitu setinggi 1 tombak, 2 tombak, antum melaksanakan 2 rakaat isyraq, baru pulang.
Itu kegiatannya. Yang kemudian di rumah, subuh pulang ke rumah, di rumah tidur, tidak dibangunkan sama istrinya pas matahari terbit, kemudian wudhu, sholat, enggak di masjid. Satu rangkaian. Sebab pahalanya besar. Pahalanya seperti umroh, tamatan. Seperti umroh sempurna, kata Rasul. Satu paket itu. Hanya bagi yang menghasankan diamalkan. Bagi yang tidak, maka itu dikatakan sebagai duha. Lebih baik yang mana, kita sholat fardu berjamaah di musola dekat rumah atau di masjid yang jaraknya jauh dari rumah? Pertanyaan saya, yang mendekati sunnah yang mana? Pada kaifiyah sholatnya, kemudian jamaah yang ada dan segala macamnya, yang banyak sunnahnya, musolanya ke masjidnya. Ada nggak? Sangat ada. Iya, sangat kurang. Kalau yang lebih mendekati sunnah, yang banyak pengamalan sunnahnya itu ialah masjid yang agak jauh, yang sama. Kalau yang lebih banyak sunnahnya musola, di musola. Ini yang utamanya. Perkara yang kedua, jumlah jamaahnya lebih banyak mana jumlah jamaah? Dikarenakan yang namanya para sholat, semakin banyak jamaahnya, semakin besar pahalanya. Apalagi terkumpul dua-duanya, sunnah dan jamaah yang banyak. Misalkan di musola dekat rumah kamu, semuanya ikhwah, kumpul semua di situ, banyak jamaahnya, di atas sunnah di situ. Ada. Kalau yang demikian keadaannya, sunnahnya lebih tampak, jamaah yang di masjid ke masjid. Itu bicara afdaliyah. Adapun bicara tentang masalah kebolehan, dua-duanya boleh. Dua-duanya.